name is Eva Zeliana. In this video, I want to share you about adjective. Apa itu adjective? Adjective adalah kata sifat. Nah, kata sifat ini masuk dalam part of speech, penyusun kalimat yang benar. Nah, gimana tuh? Apa aja yang ada di dalam adjektif? Nah, nanti akan saya jelaskan dalam penjelasan yang sedetail-detailnya berikut ini. Let's get started, guys. Halo teman-teman, kita akan belajar tentang adjektif. Adjektif itu apa ya? Adjektif itu describe a noun. Adjektif mendeskripsikan suatu benda. Nah, adjektif sendiri adalah kata sifat, baik itu sifat orang atau sesuatu. Nah, adjektif itu dibagi menjadi dua. Contohnya yang pertama apa ya? Satu, limiting adjective. Yang kedua hari ini kita akan membahas adjektif banyak sekali, ada 3 lembar. Nah, yang kedua describing adjective. Jadi adjektif itu dibagi dua, limiting adjective sama describing adjective. Kalau yang pertama, limiting adjective, itu dia memodifikasi kata benda. Memodifikasi kata benda itu pun dibagi menjadi A, B, C, D. Dibagi menjadi, ada I juga, sampai 5. Ada pembagian sampai 5. Kita mulai langsung yang limiting adjective. Yang pertama adalah yang poin A, article. Artikel itu adalah kata sandang, di mana dia membatasi kata bendanya. Dan ini artikel membatasi kata benda, dia dibagi menjadi dua, definite sama indefinite. Kalau yang definite itu menunjuk seseorang yang sudah jelas. Seseorang atau sesuatu yang sudah jelas. Seseorang atau sesuatu yang sudah jelas. Kalau indefinite menunjuk seseorang atau sesuatu yang belum jelas. Diingat, yang sudah jelas itu memakai the, menunjuk sesuatu yang sudah jelas, dia memakai the depan. Kalau yang menunjuk sesuatu yang belum jelas, dia pakai e sama n. Nah, ciri-ciri untuk pakai e kapan, pakai n itu kapan ya? Kalau pakai e, dia sebelum konsonan. Kalau pakai n, dia sebelum vokal. Vokal, huruf vokal itu apa saja? Huruf vokal itu ada a, i, u, e, o. Berarti kalau selain ini, dia disebut huruf konsonan. Langsung saja ke contohnya. A house. House, h. Apakah ada h di sini di vokal? Berarti di sini konsonan. Dia memakai e. A half, dia sama ya, pakai h. A uniform. Loh, ini kan uniform depannya hurufnya u, ada di sini. Kenapa pakai e? Coba kita dengar. A uniform. U. Kalian dengar kan? U. Nah, depannya ada pakai u. Uniform. Dia tidak vokal apa? Kita mengucapkannya, pelafalannya, kita tidak memakai a, i, u, e, o. Pelafalan juga penting. Pada saat kita berbicara, kita ngomong a uniform, pendengaran kita pasti dengar kata uniform, bukan uniform gitu ya. Jadi memakai oke. Kalau yang ini an umbrella, baik tulisan sama pendengaran, dia ada tulisannya pakai u, tapi kita ngomongnya pakai e. An umbrella, an umbrella. So dia pakai an. Loh Bu, yang ini kan hurufnya konsonan, tapi nggak ada di sini. A, i, u, e, o. H, loh. H kan ada di konsonan. Sama halnya seperti ini, H bacanya bukan honor gitu ya, honor. Berarti pakai A, an honor. Sebuah rumah, setengah, seragam, berarti menunjukkan satu. Ini semuanya dia menunjukkan satu. An understanding. Ini rumahnya a house berarti satu. An umbrella berarti payungnya cuma satu. Semuanya menunjukkan satu. Cuman pemakaian e sama an harus tahu ya.
An understanding. Ini sama, tulisannya U tapi bacanya tetap pakai A. Sorry. An understanding. Oke, paham ya sampai sini? So, kita ke contoh yang lagi ini. The boy in the corner is my friend. Tadi the menunjuk sesuatu atau seseorang yang sudah jelas. Nah, dia kan punya teman. Temannya itu di pojokan. The boy in the corner, anak laki-laki yang di pojokan itu adalah temanku. The boy in the corner is my friend. Jadi sudah jelas orangnya, siapa dia temanku yang ada di pojokan. Pokoknya dia yang di pojokan itu temanku gitu ya. The earth is round. The earth is round. Jadi ini sudah tahu jelas siapa yang di pojokan. Kalau yang dicontoh ini the earth is round. Pengetahuan umum, dia ini menunjukkan ke pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu gimana? Ya umum, kita udah pada tahu kalau bumi itu bulat. The earth is round. Common knowledge. Oke? Sekarang yang ini. Ada yang umum, ada yang spesifik. Berarti lebih mengerucut lagi. The sugar is sweet. Apakah ada gula yang pahit? Nggak ada kan? Jadi umum, semua gula itu manis kan? The sugar is sweet. Yang ini, the sugar on the table is mine. Hey, itu gula yang ada di atas meja itu punyaku ya. Gula itu aku beli mahal loh. The sugar on the table is mine. So jangan pakai gula itu. Jangan buat kopi pakai gula itu. The sugar on the table is mine. Gula yang ada di atas meja itu punyaku. Jadi the definite menunjuk sesuatu yang sudah jelas. Tapi yang sudah jelasnya ada yang umum, ada yang khusus. Contoh lagi. Misalkan yang umum. There are 3 Susan in the hall. Ada 3 yang namanya Susan itu di hall, di halaman. Hall itu apa ya? Halaman kayaknya. The Susan that I know lives on this address. Aku mau cari yang namanya Susan, di sini ada nggak? Loh, Susan di sini tuh ada 3. Yang kamu cari Susan yang mana? Oh, yang aku cari, the Susan that I know lives on this address. Susan yang aku cari itu, the Susan yang sudah spesifik yang aku cari, tinggalnya itu di ini loh, alamatnya ini loh. Gitu ya. Oke, paham kan? Article, kata sandang. Sekarang yang poin B. Poin B itu ada demonstrative, adjective, kata tunjuk. Kalau ini mah mudah, anak SD pun udah paham ya. Ini singular, tunggal, this sama that. Ini this, those. Ini this, that, this, those. Ini bacanya agak kayaknya, this, that. Kalau ini this, those. Ini singular, singular, tunggal. Plural itu jamak. Tapi sama-sama untuk benda yang bisa dihitung, countable noun. Bisa menghitung kucing kan? Kucing yang di depan rumah ada 2. Misalkan, kan bisa dihitung. This cat, that cat, these cats, those cats. Kalau yang ini artinya sama-sama ini, itu. Ini, itu. Cuman ininya 1, ini 1, ininya lebih, ini itunya lebih dari 2. Lebih dari 1, more than 1. Jadi ini mau 2, mau 3 pakai ini. Tapi masih bisa countable noun, masih bisa dihitung kata bendanya. Kucing ini, kucing itu. Kucing ini tapi banyak, ada 3 misalkan. These 3 cats, those 4 cats. Tapi artinya ini, itu. Yang C, ini mudah ya. Yang C, possessive.
Possessive dibagi menjadi dua. Yang tadi seperti yang ini dia possessive. Nah, possessive adjective yang sudah saya jelaskan, possessive adjective, possessive pronoun. Yang ini sama, menunjukkan kepemilikan, kepunyaan. My, your yang di tabel itu ya, bla 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 bla. Contohnya, my cat. Cat lagi, pokoknya hari ini kita bahas cat terus ya. My cat, possessive adjective, noun. Mendeskripsikan bahwa itu kucing punya saya, kepemilikan. The cat is yours. Kucing itu milikmu. Ini sudah saya jelaskan lengkap di tabel sebelumnya, possessive. Loh, Bu, kok berhubungan ya antara yang adjektif sama pronoun? Semuanya berhubungan, makanya disebut 9 bagian penting untuk membentuk kalimat, yaitu part of speech. Nah, ini kita belah satu persatu. Yang poin D, indefinite quantity. Jadi jumlahnya itu nggak nentu, jumlah bendanya tidak spesifik. I have no money. Nah, kamu punya uang, kamu nggak punya uang, kamu menyebutnya berapa kan kita nggak tahu. We don't have much information. Kapan pakai much, kapan pakai many, nanti saya jelaskan di materi selanjutnya. Cuman kita pahamin sekilas bahwa we don't have much information. Apakah kita bisa menghitung jumlah informasi? Enggak kan? Kita nggak punya banyak informasi. So, jumlah bendanya, jumlah benda yang tidak bisa dihitung, di sini adalah uncountable noun, itu tidak diketahui. We don't have much information. Is there any student in this class? Ada nggak siswa di dalam kelas ini? Misalkan, is there any student with this name in this class? Ada nggak siswa yang namanya ini di dalam kelas? There are many television programs for children on Sunday. Ada banyak. Nah, ini tadi pakai much untuk benda yang tidak bisa dihitung. Kalau many untuk benda yang bisa dihitung. Ada banyak program TV untuk anak-anak pada hari Minggu. Sekarang yang ini. There are several books in my house. Ada beberapa buku di rumahku. Iya, di rumahku memang ada beberapa buku, tapi aku nggak tahu berapa banyak buku itu, apa saja bukunya. So, it's called by indefinite quantity, jumlah tak tentu. Oke, ini contohnya. Sekarang ke poin E. Poin E, adjective, numeral, tentang angka. Ini untuk menerangkan jumlah orang atau suatu benda atau sesuatu secara lebih spesifik, jadi lebih jelas. Oh, kamu punya adik berapa? Oh, saya punya adik 2. Jadi ordinal number, cardinal number. Ordinal number itu yang bilangan, ordinal itu bilangan ini loh, yang ini loh, bertingkat. Kalau yang ini first, second, third, yang belahiran ini disebut bilangan bertingkat. Nah, ini bilangan bertingkat, masuk dalam adjektif numeral ya, numeral adjektif di situ. Kamu anak yang keberapa? Saya anak yang pertama. Nah, sudah jelas kan, spesifik. Nah, kamu punya adik berapa? Aku punya adik 2. Ya, jelas, 2 adiknya. Multiple number, once, twice. Kamu hari ini makan berapa kali? Hari ini saya makan 4 kali. Yang beda hanya once, twice. Saya makan 4 kali hari ini. Wow, that's good. Fraction, pecahan, 1/5, 1/5. Oke. Sekarang kita ke yang bagian nomor 2. Tadi adjektif dibagi 2, limiting sama describing. Kalau describing dia lebih ke phrase, I think.
lebih ke frase. Kenapa? Karena dia dibentuk dua, ting ting ting. Oke, dibentuk dari dua kata. Kalau disebut quality itu kenapa kok disebut quality? Kualitas. Beautiful lady. Lady itu noun, beautiful itu adjektif. Jadi kualitasnya dari wanita itu cantik. Dia kualitinya beautiful lady. Jadi menyifati suatu benda. Nah, sifatnya suatu benda ini cantik. Nah, wanita itu cantik. Size, big girl. Dia nggak gemuk sih, cuman besar. Itu size, big girl. Oke? Big itu girl itu noun, big itu besar. Big girl. Jadi frase big girl, dua kata, dia menyifati suatu benda. Sifatnya benda ini besar. Nah, benda itu adalah gadis. Gadis itu besar. Dia agak gemuk tapi besar. Kalau age, umur, dia berhubungan dengan umur. Old book. Book itu juga noun, kata benda. Yang di belakang ini kata benda semua. Tapi dia mempunyai menggambarkan adjektifnya itu punya arti kualitas, size ukuran, age umurnya, old book buku itu kuno. Aku nemuin buku kuno loh, old book. Nah, kuno itu masuk adjektif, yang bagian sini adalah adjektif. Nah, di sini adalah noun, menyifati suatu benda. Oke? Shape itu bentuk. Nah, bentuknya. Wajah gadis itu mukanya bulat banget. Round face. Atau your face. You have round face. You have round face. Wajah kamu bulat. Dia menyifati suatu benda. Face adalah noun. Color, warna. Yellow flag. Warna bendera kita apa ya? Merah putih. Jadi bendera kita punya bendera white and red flag. Nationality, kebangsaan. Saya lebih suka Indonesian boy. Saya sukanya anak Indonesia saja. I like Indonesian man. Yang satunya bilang I like international man. Yang satunya bilang no, I like Indonesian man, Indonesian boy. Oke? Nah, di sini materi ini sudah jelas semuanya. Semoga kalian dapat sesuatu. Gimana nih? Udah paham kan tentang adjektif, kata sifat? Nah, semoga penjelasan di video saya bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian. Nah, selalu stay tuned on this video, on my channel. So, thank you for watching. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.